Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Selamat Natal dan menjelang tahun baru. Dan suatu kali saya pernah nonton film dengan judul Galih dan Ratna yang versi milenial, versi anak-anak zaman now. Saya nonton film ini sebetulnya maksudnya hanya ingin membandingkan dengan versi Galih dan Ratna yang pertama, zamannya Rano Karno dan Yesi Gusman. Dan saya hanya membandingkan apakah ada perubahan dalam cerita atau ada bagaimana sutradara yang sekarang ini mencoba mengadaptasi cerita zaman dulu ke zaman sekarang. Tetapi yang saya lihat adalah satu hal yang menarik adalah ternyata tokoh utamanya pasangan yang sedang berpacaran Galih dan Ratna ini sukanya mampir di toko kaset lawasan, dan ini menjadi poin cerita penting di dalam kisah itu. Saya tahu maksudnya cerita ini tentu saja ingin mengkonekkan dengan masa lalu, dengan masa di mana film pertama ini muncul. Jadi ini ada spiritualitas nostalgia yang muncul di situ. Nah, yang menarik lagi adalah ternyata akhir-akhir ini saya menemukan ada juga seorang kolektor kaset lawasan di Yogyakarta ini. Dan saya baru saja mengenalnya dan sekarang ini ada bersama Motivi saat ini dan kita akan berbincang-bincang. Maka saya perkenalkan bersama saya Mas Singo. Halo. Selamat siang Mas Singo. Selamat siang. Wah, ini namanya aja udah Singo, ini nyentrik ini. Baik Mas Singo, Ya. kita ngobrol-ngobrol tentang koleksinya Mas Singo ini yang Ya. apa nih, kaset lawasan ada di situ, ada dan kayaknya ini penggemar artis-artis Indonesia ini yang selalu nonton khususnya lawasan. Lawasan ya. Oke. Baik, tapi kita kenalan dulu. Nah, Ya. ini yang kenalan dulu ini kan kita sudah mau 2024 ya itu Ya. dan ini masih ngoleksi barang-barang lawasan ini. Mas Singo ini dari mana, ini siapa? Jangan-jangan makhluk dari luar angkasa yang turun ke Iya sih. sini lalu ya silakan. Kayaknya jadi apa ya? Positifnya orang pilihan gitu. Orang Karena pilihan. bersedia ngurusin barang-barang lawasan. Barang-barang Tapi lawasan ya. sekarang sih trennya ada ya, orang-orang juga sudah mulai koleksi lagi Ya, gitu ya. ya. Nah, ya saya mengoleksi itu secara aktif itu 2008. 2008. Oke. Tapi dulu waktu SD, SMP, SMA itu ya beli kaset. Beli kaset. Ya. Ada Oke. yang saya beli di masa lalu itu tetap ada, masih ada. Jadi masih ori istilahnya ya. Jadi saya bawa sampai pindah ke Jogja sampai sekarang itu masih ada barangnya. Oke. Tapi ada juga yang hilang gitu kan. Karena dulu kan kalau temen pinjem kaset dong gitu ya. Nggak Tiba-tiba balik. nggak balik. Nah, 2008 itu muncul karena waktu itu kan ada tren 80-an. 80-an. Oke ya. Bahkan di TV itu kan 80s ada ya. yang itu ya. Ya. Ada acara 80-an gitu. Nah, mulai nih memori atau romantismenya terulang. Iya ya, dulu itu ada lagu ini gitu ya. Ya. Tapi kan dalam bentuk kaset dan diputer pun ya suaranya begitu. Ya, Dan kita ingin praktis itu kan cari yang digital. Hmm. Waktu itu masih search engine-nya masih Yahoo. Masih ya. Cari gitu, dapat di sosmed yang sekarang sudah nggak ada, namanya Multiply gitu. Oke. Jadi bisa download. Bisa download. Tapi lama-lama akses dibatasi, harus punya akun baru bisa download gitu kan. Nah, lalu berteman, ya buat akun, lalu berteman dengan yang sudah ada gitu, Ya. supaya bisa nyedot MP3-nya itu. Karena kita tujuannya kan dengerin lagu-lagu lama. Ya. Beli bajakan ya ada, tapi nggak full. Nggak full ya. Itu misalnya hanya yang ngetop-ngetop aja. Ya. Nah, lalu tanya teman-teman, kok kalian bisa punya sih gitu. Nah, mereka ngomong ini namanya di-rip, dijadikan MP3. MP3. digital. RIP ya. Oke. Lalu dapat kasetnya di mana gitu. Ya di tempat loaan. Oke. Ya, akhirnya saya menjadi pelanggannya Pasar Keliti. Pasar Keliti. Oke, itu sejarahnya. Awalnya saya cuma beliin temen. Ya. Awalnya saya beliin temen, terus saya pikir, loh, saya kan punya akses juga ya, untuk bisa memiliki gitu. Ya dari situ akhirnya saya ngumpulin yang dulu-dulu
nggak sempat beli karena keuangannya terbatas. Ya. Pada saat itu bisa beli. Bisa beli. Lalu Oke. itu menjadi virus. Terus hampir tiap hari itu ke sana cari kaset yang dulu yang pingin dulu punya, Oke. tapi nggak Punya duitnya. Sekarang bisa dengan harga yang sangat murah. Sangat murah. Iya. Oke. Lalu itu terus gitu ya. Nah, Oke. mulainya dari situ. Dari situ, Lalu ya. bagaimana caranya mendigital? Tanya teman-teman di sosmed itu. Ya. Oh ya, pakai software ini, lalu tape deck-nya dikonek ke CPU dan sebagainya, Oke. belajar di situ Dari situ, dan ya. bisa. Oke, Akhirnya bisa mendigital. Jadi, nih audio engineer. Enggak juga, karena sudah polosan istilahnya ya, nggak ada Polosan ya, mixer dan jadi, sebagainya. oke, lah. hanya Karena download, tujuannya oke. hanya pingin punya lagu yang dulu saya dengerin. Ya, Itu ya, aja. oke. Jadi itu terus gitu. Ya. Nah. Baik, tapi sebelum lebih lanjut nih, nama Anda ini unik nih. Namanya Singo ini Iya. apakah nama panggilan atau nama asli dan apa Nah, itu maknanya sendiri ya? Waktu saya ujian pendadaran itu pertanyaan loh Romo. Pertanyaan oke. Kenapa kok namanya Singo gitu? Lah ya lahir sudah itu. Oh, oke, Memang jadi nama sejak lahir nama- Singo ya. Iya. Tapi maksudnya mungkin orang tua maksudnya biar punya semangat seperti singa Lebih atau ke historis. Karena Historis. kalau dari suku Tionghoa itu kan mereka percaya mereka punya tradisi ya. ya. Anaknya itu diadopsikan ke orang lain. Oh, oke. Nah, papa saya itu se itu artinya keluarga ya, nama keluarga. ya. Se-nya itu ngo. Oh, Jadi dihidupkan lagi dihidupkan karena lagi. marganya dia kan hilang ketika dia Ya, diadopsi. ya. Nah, itu diberikan ke saya. Oh, Sengo oke. gitu ya, jadi singo gitu. Jadi singo. Nah, itu saya waktu ditanya di pendadaran itu gejala apa dalam bahasa atau Ya, itu ya, disebut ya, apa? ya. Saya nggak bisa jawab. Oke. Baik, kalau ngomong soal pendadaran dulu sekolahnya di mana nih? Di Sanata Dharma. Sanata Dharma. Oke, Bahasa Inggris. di tempat saya bekerja sekarang. Iya. Oke. Guys, ini lulusan Sanata Dharma, guys. Oke, tahun berapa ya lulus dulu? Lulus atau angkatan? Angkatan. Oke, angkatan boleh. Angkatan 85. 85 ya, angkatan 85 di fakultas atau Di pendidikan bahasa Inggris. Oh, PPI, Iya. Pendidikan Bahasa Inggris, dan sekarang ini menghidupi kaset-kaset lawasan. Iya. Baik, Mas Singo nih, apa sih asiknya koleksi kaset lawasan ini? Satu, saya itu terbawa romantisme masa lalu ya. Oke. Dengerin Chrisye, dengerin Vina dan sebagainya gitu ya. Tapi semakin kesini, semakin saya pelajari, dengan mengoleksi itu kita juga mempelajari sejarah musik Indonesia. Oh, oke. Lebih ke itu Ya, sih. ya. Jadi ini harus disimpan. Ketika ada kasus negara lain mengaku lagunya ini lagu mereka, Betul, kita nggak betul, punya bukti. betul, Nah itu kan jadi rame gitu loh. Ya, ya. Kalau kita bisa menyimpan seperti ini kan salah satu bukti fisik. Ya, Lebih ke bukti bukti fisik. fisik ya. Ini loh ada produknya, Ya. rilisnya tahun sekian gitu. Ya. Jadi kalau orang lain atau negara lain ngomong, oh ini lagu saya gitu, oke. kan kita bisa buktikan. Oke, betul. Kaset-kaset ini apakah juga masih terus Anda dengarkan sampai saat ini? Bagaimana ceritanya Mas Singo ini merawat Nah, benda-benda lawasan? Kasetnya sudah nggak saya dengarkan Oke. karena tape deck-nya sudah rusak. Sudah rusak. Sekarang dengarkan yang digital. Saya masih punya tape, Ya. tapi kompo itu lebih untuk kalau beli kaset saya dengerin cocok nggak. Kalau nggak cocok saya balikin. Kan kadang geseh Ya. gitu ya. Ya lebih ke situ. Suaranya juga sudah nggak maksimal. Tidak Pokoknya, maksimal, oh ya. saya lihat covernya ini, judulnya ini, lagunya ini bukan gitu. Ya, Kalau ya. enggak ya saya balikin. Ya, gitu. ya. Nah lebih ke situ. Jadi dengerinnya sekarang digital. Dulu kan saya ingat ya, masa lalu itu kalau mau merewind aja ada dagelan itu jok itu, dan sering kita lakukan pakai pensil terus Pakai diputer. pensil, gitu. iya. Nah, bagaimana Mas Singo ini merawat benda-benda ini? Ini tidak ada perawatan khusus sih. Oke, ya. Nggak harus ke salon, nggak harus pakai skincare. Nggak pakai skincare loh ini. Nggak, saya masukkan ke lemari saja. Sesekali pingin dibuka ya dibuka saja gitu ya. Lihat, baca-baca. Yang asik dari koleksi album fisik itu kan kita bisa baca ucapan terima kasihnya ke Ucapan siapa, terima kasih. terus gimana, dan ada dagelan-dagelan juga di situ. Misalnya Oke. saya pernah ketemu musisi gitu ya. Dia mengucapkan terima kasih ke pacarnya.
terus putus gitu loh. Oh, iya. Nah, kan sudah tertulis di situ. Dan pacarnya pun juga public figure juga. Oke. Ya saya ketawain juga, lu sih pakai dimasukin ke situ, ya nggak apa-apa dia bilang gitu. Tapi ini pelajaran ya untuk musisi-musisi muda, jangan masukin kalau nggak mantep banget katanya. Nah itu interaksi, pada akhirnya terjadi interaksi dengan musisi itu karena lewat media ini. Nah ini lanjut ke interaksi dengan musisi, apa yang Mas Singoni lakukan dengan para musisi ini? Apakah, dan apalagi lihat kaos Go Jazz segala ini, plesetan ini Romo, plesetan. Iya, tapi apa namanya sering nonton konser-konser itu ya? Iya, yang paling, jadi gini, perkenalan dengan musisi itu terjadinya karena saya minta tanda tangan. Oke. Ya, jadi album fisik ini pemburu tanda tangan ya, artis ya. Akan lebih punya value kalau ada tanda tangannya. Nah, kalau artis lama mereka punya album banyak gitu ya. Ya sekali tanda tangan bisa 10, bisa lebih gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka jadi inget. Inget kalau mereka juga punya karya yang banyak gitu. Nah, terus akhirnya mereka merasa terapresiasi. Ya akhirnya ya kita kenal, orang kalau diapresiasi kan pasti seneng kan. Ya. Lalu terjadi interaksi, kadang sampai jadi kayak temen gitu. Nah bisa jadi diberi contoh artis siapa aja yang akhirnya dekat dengan banyak. Dan saya tadi lihat ada tanda tangan bisa ditunjukkan kah siapa saja yang ya ini artis. Jadi gini, selain minta tanda tangan, saya itu punya buku tamu. Saya sodorin ke musisinya, nulis dong buat saya gitu. Banyak yang sudah nulis. Saya pakai gambar buku sketch itu. Mungkin sudah habis 6 kali ya. Sudah ada 6, terus saya kelompokkan di album seperti ini, yang grup, yang penyanyi solo pria, penyanyi solo wanita, itu saya kelompokkan sendiri-sendiri. Jadi seperti kaset itu ya? Jadi tanda tangan pun ada klasifikasinya. Kalau kasetnya, klasifikasinya ke saya lebih ke jazznya saya sendirikan, dangdutnya saya sendirikan, terus original soundtrack saya sendirikan, kompilasi saya sendirikan, dan favorit saya sendirikan. Yang saya koleksi banyak, tapi dari sekian itu kan ada yang saya ngefans berat. Nah, itu saya sendirikan. Nah, yang fans beratnya Mas Singoni siapa saja? Nah, itu harus dibagi. Kalau yang pop, jadi supaya tidak menggeneralisasi, itu saya bagi menjadi penyanyi solo pria itu Krisya. Penyanyi solo wanita itu Vina Panduwinata, Tri Utami, Ruth Sahanaya. Ya. Agak susah menaruh layernya yang ini. Terus kalau grup yang pop itu Club Project. Terus kalau yang jazz itu Krakatau. Nah, tapi menyusul berikutnya. Bukan artinya yang berikutnya itu nomor 2, bukan. Karena mereka datang kemudian. Jadi misalnya Club Project, saya kenal di tahun 87-88 ya. Ini era 80-an ya? Iya. Setelah itu kan menyusul ada Kahitna. Nah, bukan berarti Kahitna itu nomor 2, tapi karena mereka datang kemudian. Terus lebih muda lagi ada Jikustik, ada Leto. Nah, saya suka banget. Nah, itu saya sendirikan. Nah, yang kalau yang wanita itu kan Tri Utami, Vina Panduwinata, Ruth Sahanaya itu kan hampir sama. Eranya hampir sama, lalu menyusul berikutnya gitu. Kalau yang jazz itu Krakatau. Karena saya belajar dengerin jazz dari Krakatau. Nah, itu terus nular Romo. Seneng Krakatau, seneng personilnya. Akhirnya saya cari, setiap personil itu kan punya album. Nah, itu saya langsung nular. Albumnya Tri Utami saya punya, albumnya Dwiki Darmawan saya punya, albumnya Doni Suhendra saya punya, albumnya Indra Lesmana paling banyak gitu ya. Akhirnya menular ke situ. Ini kesukaan kita sama nih Mas. Saya kayaknya kita seumuran ini. Jadi dengan Krakatau dan segala macam itu dulu saya usia. Pertanyaan saya dulu Romo kuliah tahun berapa maksudnya kan? Jadi zaman saya mahasiswa juga, tapi saya dulu masih di Jakarta ya. Artinya sekolah kuliahnya di STF Dirgantara waktu itu. Baik, ada rencana nggak mau jadi museum atau enggak, atau gimana nih Mas?
rumah saya itu nggak cukup sebenarnya kalau untuk naruh ini semua ya. Nah, ya memang belum ketemu sih. Maksudnya kalau ada yang bersedia, visi misinya sama, ya nggak apa-apa gitu. Tapi idealnya itu negara yang menyimpan. Negara menyimpan ini. Negara yang menyimpan, karena ini karya-karya orang-orang Indonesia, gitu ya. Harusnya negara itu punya museum seperti ini. Sekarang itu kan sudah ada museum di Solo, di Lokananta. Lokananta, gitu. betul. Terus di Malang itu juga ada museum musik Indonesia dan sebagainya. Ya memang sih setiap museum pasti beda-beda isinya. Ya. Kalau saya sih berpikir memang harusnya negara menyimpan nih kayak gini. Oke. Baik, kalau Mas Singo ini kenal artis-artis zaman itu ya, 80-an ya. Apakah juga mengenal yang sekarang? Yang sekarang yang saya dengerin, saya juga membeli album fisiknya, juga minta tanda tangannya. Misalnya yang masih muda gitu itu Hi-Fi itu. Itu saya seneng banget. Seneng banget ya. Seneng banget lagunya. Terus kemarin ya yang ada sih beberapa ya. Pokoknya gini, Romo. Kalau dia satu album ada satu lagu yang hits. Saya suka. Saya pasti beli. Cari ya. Ya, saya pasti beli. Nah, lebih ke situ ya, karena ini adalah cara untuk menunjukkan bagaimana kita mengapresiasi karya. Saya sudah bertobat membeli yang bajakan. Karena saya tahu bagaimana sebuah karya itu adalah sebuah proses yang tidak gampang. Saya pernah menyaksikan sebuah grup dikejar deadline rekaman untuk rilis albumnya, itu mereka itu harus nggak tidur, bikin lagu dan sebagainya. Di situ yang lalu saya switch ya. Ternyata bikin karya itu nggak mudah ya. Jadi kalau kita beli bajakan itu alangkah berdosanya gitu. Jadi kalau ada beaten model seperti ini, saya beaten. Baik, kalau ngomong soal ini nih, apa bajakan itu lebih ngeri zaman kaset atau zaman digital ini? Sama-sama jahat. Sama-sama jahat ya. Sama-sama itu sebuah kejahatan lah, artinya gitu ya. Nah, tapi yang digital itu saya nggak nemu definisinya apa yang disebut karena dengan ini dunia yang lalu orang bebas mendownload, bebas mengupload itu, lalu sehingga terjadi apa ya, memudahkan orang untuk pembajakan. Ya memang kita nggak bisa menyalahkan teknologi ya. Ketika kita mendengarkan single baru dari seorang penyanyi atau sebuah grup yang memang disediakan di YouTube gitu. Dan teknologinya kan mendukung YouTube-nya ini, videonya ini bisa jadi MP3 itu kan itu. Tapi kan gampangannya kalau saya, selama saya tidak memperjualbelikan, saya tidak membajak, saya mendengarkan untuk kebutuhan saya sendiri. Kalau ada fisiknya saya beli. Gitu. Baik. Nah, ada misi khusus nggak dengan mengoleksi apa nih kaset-kaset lawasan ini? Ya itu tadi ya mestinya negara itu punya itu ini. ya. Gitu ya. Dan kalau sekarang negara memulai sudah telat, karena produk lawasan, produk kaset atau produk musik ini kan waduh sudah sekian puluh tahun ya. Dari yang tahun 60 atau apa itu kan sudah sulit dikumpulkan, tapi lebih baik ada gitu. Ini apakah ada sesuatu yang hilang di era digital ini dengan dulu zaman kita muda ini kan dengan kaset, lalu di era digital ini apakah ada rasa itu ya, ada sesuatu yang hilang? Satu, kalau kita beli yang digital, kita itu nggak membaca yang ucapan terima kasihnya, prosesnya, proses itu gitu ya. Kalau lirik masih gampang lah, bisa dicari pakai mesin pencari gitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi itu berpendapat begini. Ini contoh ya, ini guru Gipsy, ini anggotanya kan ada Kinan Nasution. Ya. Kalau Kinan mau cerita pada cucunya, kakek ini dulu musisi loh. Nah, buktinya kan ada. Nah, kalau yang sekarang bikin karya lalu hanya digital, terus 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang dia menjadi kakek lalu cerita sama cucunya. Lah buktinya
ya tinggal lihat di yang menyediakan itu. Iya kalau masih ada. Kalau masih ada. Kalau nggak ada, ya dan nggak ada. Mudah hilang juga. Mudah hilang. Mudah Jadi hilang begitu aja. Gitu. Okay. Nah, lebih begitu sih. Cuman memang beberapa saat yang lalu saya ngobrol dengan musisi. Karena kan pendapat saya adalah penyedia layanan sekarang itu kan belum tentu besok masih ada. Jadi kalau kayak lagunya Jikustik yang judulnya Tak Ada Yang Abadi. Ada yang abadi. Nah itu kan ya suatu saat itu bisa hilang. Ya. Nah, lalu fisiknya nggak ada dan sebagainya. Tapi fisik ini juga ada nggak ada itu tergantung label juga. Sekarang labelnya nggak mau bikin fisik karena kan repot mendistribusikan, terus harus packaging dan sebagainya. Yang buat bisnismen, wah ribet ini ngeluarin biaya produksi gitu ya. Sekarang digital itu kan lebih gampang gitu. Tapi masih ada musisi yang aku harus punya yang fisik. Oke. Gitu. Baik, kalau saya tanya ini nih, Mas Singo milih nih, Anda ini seorang penikmat musik atau seorang pecinta hal-hal yang berbau nostalgia atau seorang pejuang, pejuang hak-hak asasi analog gitu, dunia analog gitu. Jauh banget kalau hak asasi. Tapi lebih ke berangkat dari seneng. Dari lalu seneng. Mendengarkan gitu ya. Lalu akhirnya nulis juga, Rom. Oh, menulis juga? Ya, Oke. Yang ya itu musiman. Kalau saya pas lagi mau nulis lagi nulis, nulis enggak gitu ya enggak. Okay. Tapi saya pernah menjadi kontributor untuk majalah. Majalah musik ya. Jadi waktu itu David Foster konser di Jogja. Saya ngeliput. Ikut. Air Supply saya ngeliput. Nah, ini PBI-nya keluar di sini. Iya. Tapi kan tidak ada wawancara person to person. Ya, hanya menulis menulis menggambarkannya atau menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Gitu. Jadi saya beruntung tidak hanya sekedar mengoleksi tapi bisa menulis. Bisa menulis juga. Jadi, ya lumayan lah gitu ya. Akhirnya ya itu jadi salah satu juga sih kelebihan juga. Nah, sayangnya waktu David Foster itu koleksi saya belum lengkap banget kaset dan CD. Kalau sekarang sudah hampir lengkap kaset dan CD. Baik. Sekarang kita beralih ke cerita-cerita di balik kaset-kaset ini nih ya. Dari kaset-kaset yang ada ini tentu ada cerita-cerita yang menarik ya. Nah, adakah cerita yang paling mengharukan? Ini mulai dari yang sedih-sedih dulu nih. Mengharukan itu lebih begini. Dulu waktu saya mencarikan teman itu, terus dia bilang cariin aku ini dong gitu ya. Saya cari non profit loh ini, bantu teman gitu kan. Kalau anak sekarang kan #bantu teman gitu. Ya itu bantu teman. Ternyata dia itu penjual. Itu yang menyedihkan. Iya, karena kalau kamu berbisnis, bagi saya dong, kan saya ke pasar itu butuh transport dan sebagainya. Ternyata enggak, jadi saya ya sudahlah, selesailah gitu loh. Karena dan itu yang saya carikan untuk dia itu yang ini. Ini barang mahal. Guru Gipsy ini. Guru Gipsy, barang mahal. Ini kalau di pasaran itu ya bisa 1 juta. Ini tok ya. Glenn Fredly almarhum itu pernah tanya saya, Mas Singo punya Guru Gipsy? Punya. Saya mau dong, nggak saya jual kalau Guru Gipsy. Nah, akhirnya saya menyesalnya itu karena itu saya dapatkan dengan susah, tapi ternyata dijual sama dia. Wah, ini menyedihkan sekali. Ya, itu di situ yang saya sedih, tapi yang lainnya lebih banyak gembiranya sih. Kalau pengalaman ini nih, biasanya lagu-lagu banyak cinta nih. Pengalaman yang membuat Mas Singo ini paling bikin termehek-mehek jatuh cinta gitu apa? Pengalaman apa? Lupa ya Romo, karena ceweknya sudah nggak kehitung. Enggak, maksudnya saking banyaknya lagu yang saya dengarkan, itu saya sampai disuruh milih yang mana itu bingung. Bingung. Yang bikin ini romantis banget itu. Bingung, tapi gini, saya suka sama Chris Patti itu gara-gara sering dengerin lagunya yang judulnya lagu Rindu.
Oh, oke. Itu. Ya, Jadi begitu saya suka, tak tuku kabeh album. Nah, itu karena suka lagunya, tapi tidak membuat hati saya berbunga-bunga karena waktu itu kan sudah menikah ya. Sudah menikah. Jadi lagunya itu nggak cocok untuk orang jatuh cinta pada orang lain seperti itu. Jadi lebih menikmati lagunya. Oke. Gitu. Kalau misalnya lagunya Vina Panduwinata yang Dia itu ya. Dia, oke. Dia itu. Kata demi kata, yang Wah, itu ya. kita nyambung ini kayaknya, seusia kita ini, kameramen ini nggak ada yang denger ini, nggak ada yang tahu ini. Nah, itu pada saat lagu itu saya dengarkan, nyetrum dikit. Oh, oke. Ya, jadi itu contoh lah. Contoh, ya. Itu contoh. Dan saya tahu lagu itu yang bikin namanya Randi Anwar gitu ya. Randi Anwar itu pernah punya album 2. Saya sempat ketemu, saya sempat tanya sama dia gimana sih kok bisa jadi lagu ini gitu ya. Ya, interaksi dengan musisi itu akhirnya ya banyak juga terus nanya begitu ya. Kenapa ini, kenapa gimana terciptanya dan sebagainya. Nah, Mas Iko, sekarang ini pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan dalam mengoleksi yang kaset-kaset lawasan ini, mungkin di balik koleksi ini apa yang paling kaset mana atau pengalaman apa yang paling menghebohkan, paling wow sekali gitu ya dalam mengoleksi ini? Banyak sih sebenarnya, Okay. tapi gini, kepuasan saya itu kalau bisa menemukan kaset, yang apa istilahnya, kadang kaset awal dari seorang penyanyi itu nggak diketahui orang, diketahui gitu, orang. atau nggak diketahui banyak orang ya. Ya. Tapi saya bisa dapat. Contohnya ini nih, ini Ruth Sahanaya, album pertama ini. Album pertama. Pop Amboina. Oh, oke. Nah, bisa dapat ini nih, wah ajaib. Nah, terus ini adalah ini juga ini jarang banget. Oh ya, ini bisa didapatkan. Ini Vina Panduwinata, jadi Ria Pandu. Prawiro. Oh iya, Ria. Ya, ini apa Kariza. punyanya Ria Prawiro. Oke. Terus yang nyanyi Vina Panduwinata. Mereka kan sepupu gitu. Ya. Terus misalnya ini, Badai Pasti Berlalu ini kan legend banget, ya. Dinobatkan sebagai salah satu album terbaik oleh majalah Rolling Stone. Yang pertama muncul itu yang ini, Beruri. Oh, ya. Tapi itu ada banyak versi ternyata. ada beberapa versi. Oh, setelah oke. ini terus ada yang instrumen. Instrumen. Yang ini. Oke. Tapi yang komersil itu yang ini. Ya, nah, ya. ini vokalnya Christian Oke. sebelum Chrisye Krisya. mualaf. Ya. Lalu dirilis ulang itu sudah namanya Chrisye. Krisya. Nah, jadi Oke. bisa punya satu set begini ini kepuasan. Kepuasan ya. Oke. Kepuasan. Lalu misalnya ini, G-Kustik itu awalnya kan G Caustic. Oh, Ini mereka aja nggak punya. nggak punya. Oke. Saya sering sih ketemu, saya aja nggak punya gitu. Nah itu yang kadang lucu buat saya. Nah ini Trie Utami, lagunya lagu Sunda. Lagi sudah. Oke. Jadi kepuasannya itu antara lain kalau saya bisa mendapatkan album yang jarang banget. Gitu. Jarang dipunyai oleh orang banyak Jarang dan bahkan mungkin artisnya sendiri belum. Ya, kalau artisnya nggak punya itu ada beberapa lah, tapi ada yang rapi ya. Misalnya Rapi, kayak oke. Dewa Bujana, Pongki itu rapi. Mereka punya oke. dokumentasi. Tapi banyak yang enggak. Nah, Oke. ini Chrisye ini kasetnya biasa-biasa aja sih. Tanda tangannya ini loh. Tanda tangannya ya. Iya, Oke. tanda tangannya ini yang jadi luar biasa. Oke. Terus oh ini Chrisye juga ya. Nah, yang wow tadi itu Kahitna. nama saya Oke. masuk di ucapan terima kasih pertama kali itu di album ini. Oh, Terima iya. kasih loh Kahitna ya. Kahitna masukin nama ya. saya. Nah, kemudian yang masukkan nama saya di ucapan terima kasih itu Anton Isudibyo. Anton Ada Isudibyo, album ya, tribute tuh ya, Anton. ya. Selanjutnya itu Krispati. Krispati. Ya. Ya. Nah, hubungan yang baik dengan Krispati itu membuat saya diberi info ketika mereka akan rilis album. Oke. Lalu saya menawarkan diri untuk membuat kata pengantar dan dikabulkan. Jadi ada tulisan saya di
di itu ya, fisik. ya. Nah kalau digital kan nggak bisa seperti itu. Gitu. Okay. Jadi saya kenal Kahitna itu 2008 atau 2009. Lalu mereka rilis ini dan masukkan nama saya. Jadi ini sejarah juga buat saya. Oke. Itu. Banyak sih sebenarnya Romo ya. Saya kasih contoh beberapa ya. Ini adalah CD ya. Ini CD. Okay, CD kompilasi yang ada Peter Pan. Oh, okay. Jadi dari kompilasi ini akhirnya hanya Peter Pan yang namanya ada di musik Indonesia ya, yang lain nggak tahu udah kemana. Dan ini sekarang dicari orang, tapi saya pernah dapat ini 2, yang satu saya berikan ke Ariel. Kaset dan CD saya berikan ke dia. Ya itu makanya terus kita bisa kenal, bisa berkomunikasi langsung. Nah yang Krispati itu kalau nggak salah ada di sini sih yang ucapan terima kasihnya. Kalau yang ini yang ada kata pengantar dari saya album ini. Nah ini ada di sini. Oke, ya ini ya di gitar sini. Sampai saya kok nggak diedit sih gitu. Nggak usah. Memberi kata pengantar ya. Memberi kata pengantar itu kan sebuah kebanggaan. Terus ya kenal dengan artis atau musisi itu juga banyak buat saya menyenangkan ya. Ketika Vina rilis album ini, itu saya dikirimi tulisannya not for sale. Not for sale. Oke. Iya, ini Vina Panduwinata. Vina Panduwinata. Jadi apa ya? Kekuatan cinta. Kita bisa bayangkan ya, ngefans banget, lalu ketemu, berjumpa, lalu bisa berteman dan sebagainya itu. Oke. Wah. Nah, yang ini juga tidak dirilis secara umum, tapi saya dikirimin sama Vina Panduwinata. Oke. Ini karya-karyanya Ria Prawiro untuk mengenang Pak Radius. Oke. Yang ini. Jadi ini nggak ada di pasaran. Ya. Nah ini terus ini pokoknya saya cari deh album yang ada Vina Panduwinata, saya cari kan. Ini saya dapatnya dari produsernya. Produsernya itu Adi Adrian, Club Project itu. Jadi saya tahu karena ada temen yang info kan, terus dikasih fotokopian gitu loh ya. Saya lihat loh, produsernya Adi. Jadi saya hubungi dia, lu masih nyimpen nggak album religi yang ada Vina Panduwinata? Kenapa sih? Aku mau dong, susah banget dapat ini. Dikasih sama Adi Adrian. Jadi ya hubungan yang menyenangkan itu terjadi karena kenal mereka gitu ya. Seperti Club Project itu juga kan saya lengkap hampir semua, dan yang tadi saya katakan ngoleksi itu pada akhirnya juga merekam sejarah. Ini sebuah kompilasi di mana Club Project tampil dengan lagu tentang kita. Zaman kuliah itu ada satu temen nyanyi tentang kita terus gitu ya. Lama-lama karena terbiasa, enak juga ya gitu, beli. Ada di album ini. Nah album ini pertama keluar itu yang ini. Jadi dulu kan ngomongnya side A, 1, 2 dan sebagainya. Side A satunya Indonesia 6, grupnya Yovie Widianto. Side A 2-nya Club Project. Dalam waktu beberapa bulan sudah berubah. Side A satunya Club Project. Side A 2-nya Indonesia 6. Karena ternyata di radio itu lebih naik ya. Akhirnya zaman dulu ya label itu memproduksi, terus ketika habis terus ada perubahan, diproduksi dibedakan sedikit. Itu terus nah saya punya ini box set Chrisye itu. Ini. Itu ada 21 album. Trilogi 01, 2, 3. Nah, Chrisye ini sebuah contoh musisi yang setia pada label. Sehingga dia melahirkan 21 album bisa jadi box set. Saya dikasih oleh pemilik musika. Karena waktu itu beberapa bulan sebelum ini rilis itu saya beli CD-nya. Satu-satu itu komplit.
Tapi ada satu CD yang nggak ada karena memang tidak diproduksi karena itu mini album. Itu yang Sejak Cintamu Telah Berlalu kayaknya yang yang ini. Ini kan isinya cuma 4 atau 5, jadi nggak ada CD-nya. Nah, ada satu kesempatan saya bertemu pemilik musika. Saya tanya, Bu, box set Chrisye masih ada nggak? Kenapa? Lah saya itu nggak beli karena beberapa bulan sebelum box setnya dirilis, saya sudah beli CD-nya komplit. Masalahnya ada satu album yang nggak ada di CD gitu loh. Kok kamu tahu gitu loh? Ya tahu lah, saya tahu Chrisye lah. Ya udah nanti kamu tak kirimin. Nah, lalu yang terakhir itu saya dikirimin ini. Nah, box set Noah ini. Noah box set. Box set Noah. Nah, ini belum ditanda tangan. Nanti kalau Noah ke Jogja, ya saya akan hubungi Ariel minta tanda tangan. Ya, ini saya dikirimi karena waktu itu saya nanya ke manajer mereka kan, Mas Benyu, masih ada nggak box setnya? Kenapa Mas Yo? Saya belum punya. Dikirimin. Gitu. Jadi lebih banyak senengnya sih yang begini-begini ya. Jadi baik, ini nggak mudah juga. Nah, terus ini ada satu buku tentang Chrisye itu saya ikut menulis. Jadi ini kesan di mata media gitu ya. Ini diterbitkan setelah Chrisye meninggal terus kesan-kesan gitu kan. Jadi saya kebetulan kenal dengan yang menerbitkan gitu. Waktu itu dia tanya, Mas Ingo mau nulis nggak? Mau lah. Ya saya tulis. Terus ada satu lagi ini yang biografinya Chrisye yang ini. Albertine Indah ya. Itu saya dapatnya jauh setelah buku itu dijual. Saya belinya langsung dari istri almarhum. Dan saya dapat yang ada tanda tangannya. Ini ada tanda tangannya. Nah ini. Ini ada tanda tangannya Chrisye. Waktu saya ketemu Albertine Indah pertama, saya minta tanda tangan karena ini kan karyanya Albertine. Diberitahu yang ada tanda tangannya ini hanya ada 200 eksemplar. Dan dilakukan ketika Chrisye itu ya masih sakit, tapi dia bersedia ini. Dan ini hanya diberikan ke orang-orang tertentu. Nah, dilalah waktu itu saya kan berteman dengan Mbak Yanti di Facebook. Itu saya tanya, Mbak Yanti masih ada nggak buku biografi Chrisye yang ada tanda tangannya? Ada Mas, ya udah saya beli. Ya, jadi ini pelengkap ya. Mendengar cerita dari Chrisye yang ini. Dan Albertine Indah itu kan memang penulis biografi yang luar biasa. Ya. Kebetulan juga tanggal lahirnya sama. Jadi saya tanya dia, Mbak itu kebetulan atau dirancang ya ketika Mbak Albertine Indah itu bisa nulis biografinya Chrisye, yaitu semesta yang mengatur. Nah, ini Mas Ingo ini ngefans sama artis tapi juga dicintai oleh para artis ya, karena mudah-mudahan begitu ya. Oh iya, ada satu lagi yang saya punya satu album dari Naif. Saya lupa judul tepatnya, tapi itu tidak dijual kayaknya, atau sudah nggak dijual ya. Saya harus lihat di sini nih. Jadi gini, pemain bassnya itu bilang ke saya, Mas, aku nggak punya CD Naif gitu loh. Kalau ada aku mau dong. Ya saya carikan. Lalu saya ditukerin dengan album A Night at Swartberg. Ini bacanya apa sih, Robo? Ya ini. Night at Swartberg itu ya. Itu kan mereka konser, live recording, terus direkam, dijadikan merchandise gitu. Jadi satu set ada kaosnya, ada figura dan sebagainya. Saya dikirimi. Jadi tidak transaksional kan jadinya. Dia minta saya yang CD Naif, terus saya dikasih itu. Jadi sama sekali
nggak ada transaksi lah ya, Oke. istilahnya nilainya juga saya cari CD itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Oke, ya. Oke, baik. Ini terima kasih cerita-ceritanya, Mas Ingoni. Pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir. Anda ini kolektor sejati atau kolektol? Nah, Kolektol itu supaya pemirsa tahu, koleksi terus didol. Gitu. Iya. Kan ada di berbagai misalnya sekarang ini kan dikenal banyak orang yang merawat benda-benda lawasan, melewat lukisan dan segala macam. Ya, koleksi demi kesenangan, tapi juga ada yang koleksi demi bisnis ya. Ya. Artinya saya koleksi sebanyak, ketika harganya tinggi kita jual, kolektor gitu. yang ada tanda tangannya saya tidak jual. Oke. Tapi di rumah itu misalnya Chrisye, saya punya 2 set. Vina Pandunata saya punya 2 set. Terus Trie Utami saya punya 2 set. Untuk album segitu ya. Nah, kalau ada yang mau gantiin harganya cocok ya tak angkatin. Tapi kan saya tidak mengkhianati yang Tidak ini. mengkhianati yang asli ya, No, yang yang ini. ada tanda tangannya Iya, juga. yang ya. ada tanda Oke. tangannya tetap saya keep. Gitu. Karena ini value-nya yang apa ya luar biasa lah buat saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ingo atas kehadirannya, juga, Romo. bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing, dan ini saya kira akhir tahun yang menyenangkan bisa Oh, ketemu dan Iya. ngobrol tentang masa lalu, tentang kaset-kaset Ya, lawasan. masa lalu tidak selalu kelabu. Nah, ini ya. Tapi bisa dijadikan refleksi, Baik. terus, apa yang bisa diambil gitu Oke, ya. ya. Tapi buat saya koleksi itu artinya merawat histori Meriwat juga. sejarah. Oke, ini Meriwat saya kira sejarah, poin merawat penting histori ya. yang Dan itu bukti fisiknya ada. Ada, Kalau dibanding dengan digital, Oke. itu ya itu yang tadi saya bilang digital itu iya kalau ada terus, kalau Ya. nggak ada. Nah, Oke. itu yang ada sih seorang musisi yang mengatakan tetap akan ada, tapi Ya. mungkin berganti. Berganti. Iya, karena bisnis itu ketika Ya, ya. sudah untungnya banyak, ditinggal aja deh Ditinggal, daripada gitu. nanti Oke. terus rugi kan, Ya, kan gitu. Jadi akan ada orang yang melanjutkan dengan versi yang berbeda dan sebagainya. Saya kalau ada musisi rilis album terus dia ada di digital platform streaming, ya saya nggak dengerin karena Oke. saya tidak punya akun tidak itu. punya akun itu. Itu sebagai salah satu bentuk kalau saya itu nggak deh kalau digital gitu. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Saya pamitan dulu. Guys, itu tadi obrolan Motivi dengan Mas Singo yang juga mengoleksi banyak kaset-kaset lawasan dan juga dia juga mengenal banyak musik di Indonesia ini dan dia menjadi saksi sejarah juga dari dunia musik di Indonesia. Baik, ada banyak kenangan di dunia ini, kenangan sedih, gembira, ya mengharukan, gemes, gemoy ya gitu ya. Tetapi saya kira kenangan menjadi bermakna karena tidak bisa dilupakan. Terima kasih, selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.